Halo guys, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Uyan di Ran Teknologi bersama Ipul Kicimpring. Ipul Kicimpring ini senior di programming mobile apps guys. Ya, sekarang mau tujuannya ke Sukabumi, mau instalasi aplikasi RAP, REP, ERP dan mobil apps guys di Primas Center. Baru nyampe di Antapani, iya kameranya tuh bisa diputarkan ke tukang. Guys lohor karak mangkat nepi isa euy. Magawana setengah jam guys untuk 11 cabang. Nanti gimana perjalanannya? Ikuti aja terus bro. Guys, kita lanjutkan video bakecot kita. Kita sambil menuju TKP, saya mau bercerita berbagi pengalaman mengenai menjadi programmer itu awalnya dari mana dan bagaimana. Wah, ramai gitu ya tak? GoFood. Sama kopi eta. Kopi nanti. Pengalaman selama menjadi programmer. Jadi karena banyak teman-teman ya yang DM di IG-nya di guys, Ran R Asgar. Walaupun tidak full coding ya di IG-nya karena saya banyak hobi. Awal mula dan kisah-kisah saya sendiri menjadi seorang programmer jadul. Sekarang baru sampai perapatan Antapani bro. Tuh. Oh ya galus. Jadi pengalaman ngoding itu dari tahun 2000 berapa ya? Dari 2001 bro. Tahun 2000 baru kenal yang namanya komputer. 2001 masuk komputer akuntansi 1 tahun. Oh 99 baru tahu komputer. Tahun 2000 masuk komputer akuntansi 1 tahun. Diploma 1 ya. Terus tahun 2001 masuk teknik informatika di Polban D3 jadi 3 tahun. Jadi saya selama 4 tahun mengunyah pendidikan tentang komputer, khususnya di dunia informatika ya. Dan jangan anggap semua jurusan teknik informatika itu akan menjadi programmer guys. Karena yang namanya coding itu sebetulnya kalau menurut saya adalah hobi. Jadi belum tentu yang keluaran teknik informatika semuanya jadi programmer. Jadi kalau setelah kuliahnya tergantung mereka kerjanya di mana. Karena kalau jadi programmer sesungguhnya, programmer yang benar-benar adalah programmer yang larinya dari hobi ya, bukan karena atas pekerjaan atau apapun. Terus ngalilah jalan, alus tuh pemandangan euy. Oh, naon ya nama. Ini di daerah Antapani ya, di Jembatan Pelangi itu, bro. Taman ini, taman. Taman Korea. Lagi direnov dan sebab corona jadi itu muka-muka. Kenapa disebut Ipul Kicimpring? Emang sehari-harinya jual kicimpring guys. Sehari-harinya jual kicimpring. Terus tambahannya dia programmer programmer mobile apps guys, programmer Android. Edannya. Kalau pengen ikut gabung Aquascape, gabung aja. Di Facebook. Nah, dia skeper juga guys. Skeper ini lauk cana. Baik itu bogawan lauk cana. Kita itu tujuannya mau ke Sukabumi lewat Pasteur, nanti keluar di Padalarang. Padalarang tuh bro. Terus ke Cianjur. Ambil kiri. Langsung ambil kiri. Lewat jalan bebas di Sukabumi. Sini harusnya lurus, soalnya kan digemuk. Mengurangi kemacetan, harus diputar balikan ke arah Ciujung. Nah ini ketua PU lagi ngomong. Jadi harus itu putar balik. Tembus lagi di sana. Nah, jadi papangnya di jalan tadi gitunya. Saya kareta ya tak, goblay. Nyeruntul guys.
Biasa ngudak setoran guys. Ya langkah baiknya kalau berpergian kita harus Berdoa dulu. berdoa dulu. Berdoa mulai. Jadi rencana sekarang itu mau instalasi aplikasi ERP atau bisa disebut juga aplikasi inventory ya. Yang sudah basisnya sudah sampai ke akunting karena ada juga yang standar belum sampai ke akunting. Pengembangan sistem di sini sudah lama dari tahun 2009 ke 2007. Sekarang 2001. Sudah berapa bulan nih? Bulan kemarin baru datang ke sini update mengenai beberapa modul baru dan sekarang mau update di mobile apps-nya. Jadi sebetulnya kebutuhan sistem itu nambah dan kurangnya gimana perjalanan si perusahaan. Jadi kalau perusahaannya mau mengikuti apa yang sekarang berkembang, pasti mereka akan minta di-upgrade untuk mengikuti kebutuhan pelanggannya guys. Nah sekarang mau dibikin aplikasi mobile apps-nya di mana nanti pelanggan bisa download aplikasi si perusahaan tersebut dan bisa berbelanja langsung di mobile apps tersebut. Gitu guys. Jadi jangan khawatir untuk kalian seorang programmer lama yang tidak belajar mobile apps. Aja kita bus gitu awas. Koplo kata bus tadi susuruntul wae. Karena belajar bahasa di dunia informatika itu atau di dunia, karena belajar bahasa pemrogramannya di dunia coding tidak akan ada henti-hentinya guys. Jadi setiap perkembangan setiap tahun pasti ada bahasa-bahasa baru di mana membuat challenge di mana akan jadi tantangan untuk kita sebagai programmer bagaimana cara mengikuti perkembangan tersebut. Jadi terus aja belajar ya. Ada bahasa baru belajar, bahasa baru belajar. Nah, di tahun 2001 ini saya baru belajar bahasa baru yang namanya Flutter. Jadi dengan Flutter keluaran Google ini, kalian bisa membuat satu aplikasi tapi bisa dibaca di device apapun. Jadi bisa di Android, bisa di iOS dan lain sebagainya. Jadi cocoknya di 2021 ya Flutter kayaknya. Nggak tahu nanti mungkin ada bahasa baru lagi di tahun berikutnya. Nggak apa-apa, kita belajar lagi dan belajar gitu. Jadi kalau jadi seorang programmer itu sebetulnya bukan harus jago bahasa sebetulnya, tapi jago di sisi algoritma dan logika dari sistem yang akan kalian bangun. Jadi kalau sudah bisa memahami, sudah pandai di bidang, jadi kalau kalian sudah jago di algoritma dan logika sistemnya, bahasa apapun yang kalian akan pakai itu tidak akan jadi masalah. Jadi bisa coding sambil buka source atau buka library bahasa yang akan kalian pakai. Jadi bisa dadakan istilahnya ya. Apa-apa itu emang wajar untuk programming zaman sekarang ya. Jadi tetap agar bisa mengikuti perkembangan masa kini guys. Adapun untuk tampilannya kita bisa serahkan ke orang-orang desain. Jadi jangan kita sistem borong sendiri ya. Kalau borong sendiri ya memang satu pekerjaan yang akan lama. Jadi terus pemikiran kita akan terbagi dua. Jadi satu mikir tampilan, yang kedua mikir algoritma dan programmingnya. Jadi alangkah baiknya kalian kalau bekerja satu project dibagi beberapa divisi. Ya di antaranya itu desain, ada orang programming, ada orang analis dan lain sebagainya. Jadi jangan menggunakan satu otak untuk mengerjakan satu proyek agar pekerjaannya lebih madep guys. Dan kembali ke topik ya, asal mula atau langkah awal yang harus kalian raih atau yang harus kalian persiapkan untuk menjadi seorang programmer, karena banyak yang chat ya ke saya di DM Instagram, apa sih kiat-kiatnya untuk menjadi seorang programmer. Jadi intinya awalnya harus dari mana dulu gitu ya.